Siap, monggo Dr. Sirka, malam ini kita mulai. Silakan apabila ada yang mau bertanya bisa raise hand. Ya. Boleh bertanya Ustadz? Siap, Mbak Nidianti dulu. Siap. Nanti berikutnya boleh Pak Rahman Lafi. Dan kalau ada yang mau bertanya silakan raise hand biar nanti saya berikan kesempatannya. Silakan Bu Nidianti. Baik, sebentar Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada fakta seperti ini Ustadz, kan apa namanya, secara legal hukum kita ingin buat perusahaan itu, maka di negara kita itu diwajibkan untuk buat kemudian PT, ya. Kemudian walaupun standarnya adalah sebagai legal hukum saja untuk pengurus perizinan. Kemudian pada faktanya realnya kita ada syirkah. Komposisi syirkah itu adalah ada bagi hasilnya, ya, ada presentasinya. Kemudian pada faktanya di pertengahan perjalanan itu ada kemudian yang mengundurkan diri. Semisal ada 3, kemudian yang mengundurkan diri itu adalah 1. Nah, baru berjalan katakanlah 3 bulan syirkah sudah mengundurkan diri. Tapi ada beberapa aset yang katakanlah itu dibeli, tapi juga statusnya belum katakan belum status lunas karena ada kredit kredit untuk memudahkan begitu. Bagaimana prosesnya jika orang tersebut mengundurkan diri? Saya pernah mendapatkan penjelasan bahwa yang mengundurkan diri proses syirkahnya maka dihitungkan nilai neraca laba ruginya sampai katakanlah misalkan ada aset, tapi aset tersebut juga sebetulnya belum kepemilikan penuh. Kenapa? Maksudnya masih dalam tanda kutip ya ada yang masih diangsur. Katakanlah misalkan komputernya, ya printernya, begitu. Nah, yang saya dapatkan pemahaman bahwa harus Cek Bu Nidianti, masih bisa? Harus dibagi sampai pada apa saja yang menjadi aset perusahaan itu harus dibagi. Oke. Siap. Itu mungkin Ustaz. Oke. Jadi satu pertanyaan tapi menjadi A, B, C, D. Siap. Nah, yang pertama apakah memang dipertanyakan mengenai legalitas dalam artian Bu Nidianti apakah mau bertanya boleh nggak punya legalitas formal misalnya PT tapi yang penting dalamnya syirkah. Nah, misalnya pertanyaan seperti itu tuh boleh. Yang penting apa? Yang penting hanya untuk formalitas saja membuat PT-nya. Kenapa seperti itu? Karena sebenarnya kalau membuat PT itu hukum asalnya haram. Kenapa? Karena dia akadnya batil. Nah, maka hukum asal membuatnya itu juga haram. Nah, seharusnya kita menjalankan syirkah yang sesuai syariat. Namun, ya peraturan kondisi di sistem kita saat ini yang mendasarkan pada kapitalisme itu memang mewajibkan adanya legalitas dalam bentuk misalnya PT. Nah, hukum asalnya kita itu punya hak, kita semua itu punya hak untuk melakukan tasarruf apapun terhadap diri kita ataupun harta kita. Tidak boleh dihalang-halangi. Ya, selama itu tidak melanggar syariah ya. Maka apa?
Harusnya kita itu mau transaksi dengan siapapun boleh, tapi dihalang-halangi harus ada badan hukumnya. Yang mana badan hukumnya itu salah. Maka sebenarnya ya kita bersifat terpaksa membuat PT tersebut. Kenapa? Karena hak kita yang harusnya kita boleh melakukannya kok dihalang-halangi. Nah, itu kan seharusnya tidak boleh kalau dari sisi syariat. Maka membuat PT ya dengan dasar keterpaksaan, tapi yang penting internalnya itu sesuai syariat, syirkahnya itu boleh. Kenapa? Karena ada dalil yang lain yang menyatakan rufi'a al-mati al-khotohu wa nasyadu wa masrufilku alaih. Jadi diangkat pena ya atas umatku. Jadi sebenarnya ini sebuah kesalahan, tapi tidak dicatat. Yaitu apa? Atas orang yang tidak sengaja, orang yang lupa, dan apa-apa yang dipaksakan atas mereka. Jadi sebenarnya kita ini terpaksa membuat PT-nya. Yang penting di internal syirkahnya itu syar'i, ya sesuai syariah. Ya. Karena besok kalau sistemnya sudah ganti, misalnya tidak kapitalisme lagi, tapi sistem Islam yang tegak, maka membuat PT itu malah haram, tidak boleh. Nah, sekarang ini karena dipaksa oleh sistem, maka mempunyai PT untuk formalitas saja itu boleh. Ya. Karena terpaksanya, bukan karena hukum asalnya yang tadinya haram itu terus jadi mubah. Tidak, tapi gara-gara terpaksanya itu baru jadi mubah. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, Bu Nindianti masih aktif ya? Bu Nindianti masih aktif? Masih, Ustaz, masih. Ya. Jadi kalau jenengan mau berbicara tentang kondisionil yang lebih detail, itu lebih baik dalam pertanyaan yang berikutnya. Kenapa? Karena saya agak susah mengasih analoginya kalau datanya nggak jenengan berikan sebagai gambaran. Contoh misalnya, ya ABC itu syirkah. Nah, pertanyaannya ABC ini syirkahnya apa? A sebagai apa, B apa, C apa? Terus kalau ada modal, modalnya berapa? Bisa diinfokan, Bu Nidianti. Gimana, Ustaz? Jadi si A ini sebagai apa? Pengelola atau pemodal? Ketiganya itu adalah pengelola. Terus modalnya? Sirkanya adalah sirka inan. Inan, berarti semua juga bermodal kan? Ya, semua ikut bermodal dan semua ikut bekerja. Oke, nah pertanyaannya si A ini modalnya berapa? Kalau boleh tahu, kenapa? Karena berhubungan dengan putus sirkahnya salah satu itu. Nanti saya kasih gambaran. Si A berapa modal? Semisal ya, misal saja ya. Ya, sebaiknya sih Misalkan, tidak semisal. Nanti karena kalau semisal pas jenengan masukin sendiri, nanti jenengan bingung sendiri. baik. Kalau cuma misalin, saya juga bisa saya misalin sendiri. Ya kalau jenengan tidak berkenan memberitahu juga nggak apa-apa sih. Misalnya ya, saya posisikan ini 50 juta. Kemudian si B itu 60 juta. Kemudian si C itu dia 90 juta. Ya, 90 juta. Nah, maka total modal sebenarnya itu adalah 200 juta kan. Nah, misalnya ini sirkahinan seperti itu. Maka kemudian ternyata di suatu perjalanan si A ini keluar 3 bulan kemudian. Begitu ya, Bu Nidianti ya? Ya, betul. Oke. Nah, makanya waktu 3 bulan ini harusnya putus sirkah dulu. Berarti apa? Berarti hartanya dilaporkan semua. Misalnya, ya uangnya tinggal berapa? Misalnya tinggal 100 juta. Ini dari sisi cash. Nanti ada aset. Ya, ada aset. Misalnya asetnya adalah 50 juta. Nah, dari situ ternyata juga masih ada utang 20 juta.
Kan gitu. Misalnya ya. Maka apa pada saat putus sirkah seperti ini kan dalam posisi merugi ya, tidak menguntungkan. Kenapa? Karena total harta tinggal 150 kan. Tinggal 150 juta. Yang tadinya 200. Nah, kalau dia memang putus sirkah di bulan ketiga, ya mau nggak mau di mapping. Makanya orang kalau putus sirkah nggak bisa sembarangan. Apalagi kalau dia pebisnis. Dia akan mengusahakan putus sirkah di waktu yang paling ideal. Yaitu apa? Seminimalisir mungkin rugi dalam posisi rugi. Gitu. Nah, dia bilang asetnya 50 juta, itu salah satunya kepemilikannya belum penuh karena belum lunas. Maka ini sebuah pernyataan yang salah. Jual beli itu apabila sudah akad, maka kepemilikannya sudah berpindah. Walaupun belum lunas. Maka semua aset itu memang milik dia, tapi dia masih punya utang. Kan gitu. Maka apa? Utangnya harus dibayar dulu sebelum dalam posisi putus sirkah. Maka bisa diambilkan dari uang cashnya ini. Berarti uang cashnya tinggal 80 juta. Nah, disinilah sisa total sisa harta yaitu 130 juta. Nah, akhirnya dibagi ke A, B, C. Ya. Maka porsi modal berapa? Jadi si A itu 50 per 200. Si B adalah 60 per 200 dan si C 90 per 200. Maka haknya si A itu adalah 50 per 200 adalah seperempat. Berarti seperempat dari 130. Ya, misalnya utangnya digenepin aja deh 30. Maka uangnya tinggal 70 ya. Uangnya 120 kan. Maka hak atas A itu seperempatnya. Berarti apa? Tinggal 30 juta. Dan itu. Nah, kalau si B akan tinggal 60 per 200 dari 120 kan. Itu berapa sih? Sebentar, saya hitungin. Jadi kalau 60 ya, per 200 itu adalah 0,3. Oke, berarti ada 36 juta dia. Nah, sisanya yaitu 90 dibagi 200 itu 45. Maka dikali 120, 54 juta. Itulah si hak si C. Ya. Maka apa? Kalau si A-nya keluar, dia berhak bawa 30 juta. Ya. Nah, nanti yang akan dilanjut itu yang ini, B sama C. Maka total modal adalah berapa? 90 juta sekarang kalau mau dilanjut. Kenapa? Karena si A-nya sudah keluar. Begitu gambarannya, Bu Nidianti. Cek, Bu Nindi. Siap, Ustaz. Apakah masih ada yang mau didiskusikan mengenai hal ini? Saya kebetulan pada saat teman tersebut mengajukan diri untuk mengundurkan diri, maka di saat itu pula kami melakukan perhitungan neraca laba rugi. Sebenarnya laporan laba rugi sama neraca itu dua laporan yang berbeda ya. Dan memang posisi harta itu di neraca. Kalau laba rugi itu hanya perform perusahaan bulanannya misalnya ya, seperti itu. Jadi bukan laba rugi tapi neraca ya. Ya, neraca. Ya, alhamdulillah sudah dilakukan dan yang kami mintai bantuan itu adalah memang yang ekspor di bidang perhitungan keuangan. Jadi orang yang independen untuk kemudian menghitungkan dengan data yang real kami masukkan supaya tidak dianggap bahwa bisa dimanipulasi atau bagaimana. Insya Allah sampai di sini insya Allah paham Ustaz. Jadi neraca laba ruginya ya, bukan laba rugi.
di neracanya, bukan di laba rugi. Siap. Begitu. Makasih Ustaz. Siap, Allah. sami-sami. Oke, monggo pertanyaan berikutnya Pak Rahman Lafi. Silahkan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami melanjutkan yang Senin kemarin. Masih dilanjut. Iya, Siap. Yang saya tanyakan, proses sirka mudoroba itu tidak dimulai dari nol, dari awal, tapi sudah berjalan. Dari awalnya perusahaan sudah berjalan, saya sebagai pengelola, saya sebagai pimpinan perusahaan, ada pemodal, tapi saya karyawan. Nah, untuk menjadi sirka mudoroba, apakah harus dihitung semua aset-asetnya, aset perusahaannya, itu meliputi aset tetap, apa aset bergerak, apakah termasuk piutang juga, piutang berjalan apa juga harus dihitung juga. Siap. Jadi gini, kalau ternyata mau terjadi sirka saat ini, ya berarti harus menggunakan harta saat ini dong. Harta itu yang sekarang. Termasuk aset bangunan, kendaraan. Iya, kalau memang dia dimasukin jadi modal, ditulis. Kalau aset itu mau dijadikan dari modal, ditulis dan dinilai. Kalau piutang, tak boleh nggak itu? Nah, ini yang harus dipahami adalah ya di salah satu syarat, ya kan. Jadi kan ada rukun sirka. Sirka. Nah, itu satu apa? Pelaku akad. Ya, ada pengelola, ada pemodal. Nah, yang dua ya itu objek akad. Ya. Kalau pengelola itu objek akadnya amal kan. Nah, kalau pemodal itu objek akadnya modal. Ya. Ya, nah yang ketiga ijab qabul. Nah, modal ini sebagai objek akad itu juga punya syarat ya. Oke, syaratnya apa? Qabilun lil wakalah. Harus bisa dikabul atau dikabul dan diwakilkan kepada diberikan kepada pengelola pada saat majelis akad. Jadi harus bisa diwakilkan kepada pengelola. Oke. Maka apa? Yang namanya modal itu syaratnya dia harus bisa diserah terimakan di majelis akad. Oke. Nah, kalau modalnya itu dalam bentuk aset, selama dia bisa diserah terimakan, boleh. Oke. Contohnya begini. Saya mau masukin rumah saya jadi modal loh ya, bukan disewain. Tapi ternyata dia nggak pindah dari situ sama keluarganya. Nah, itu berarti tidak bisa diserah terimakan. Gitu loh. Berarti itu belum bisa diserah terimakan. Nah, termasuk mobil. Saya mau masukin modal jadi mobil, tapi masih dipakai terus sama dia, ya nggak bisa. Atau kalau barang-barang misliat harus ada takobut langsung. Itu. Nah, kemudian kalau piutang itu sebenarnya hartanya dia, tapi masih di tangannya orang lain. Nah, ini tidak bisa dijadikan modal. Kenapa? Karena dia tidak masuk ke syarat. Kenapa? Karena tidak bisa diserah terimakan di majelis akad. Contoh misalnya, saya mau ajak sirka. Oh ya boleh, modal berapa? 50 juta Pak. Pak Rahman ngomong, waduh kalau segitu saat ini saya belum ready. Nah ini misalnya Bu Nidianti ya, misalnya ini. Tapi saya itu punya piutang sama Bu Nidianti 50 juta. Terus gimana Pak? Nah gini aja, saya jadikan modal piutang saya di Bu Nidianti 50 juta untuk sirka manajemen. Kira-kira bisa nggak seperti itu? Berat. Bukan berat, nggak bisa. Kenapa? Lah saya itu butuh 50 juta kok malah suruh yang dikasih piutang gitu loh. Piutangnya nggak cair. Lah terus ngapain kita sirka? Kenapa? Lah saya itu kan memang mau ngajak dengan sirka jadi pemodal, butuh modal. Oke. Lah modalnya malah piutang. Lah ya percuma kita akad. Kenapa? Lah saya cuma melongo kok. Lah terus mana Pak? 50 juta. Ya nanti ya nunggu cair ya. Cairnya misalnya nggak jelas, dan ngapain akad? Kan gitu.
Oke, maka apa? Piutang tidak bisa. Jadi kalau di buku saya itu dijelaskan ada 3 hal. Selama piutang tidak bisa, utang itu juga tidak bisa. Jadi tidak menyerah terimakan itu kan jadi utang. Itu nggak bisa jadi modal. Oke deh, saya mau sirkah Amanda 50 juta, tapi utang ya. Nah itu nggak bisa. Harusnya dia bisa diserah terimakan. Nah, terus yang ketiga apa? Barang yang digadaikan itu nggak bisa jadi modal. Karena dia sudah terikat atas akad rohaninya. Kan gitu. Kalau bahan baku Bahan yang baku boleh. Selama dia, kalau barang misliat harus bisa diserah terimakan di majelis akad. Kalau bahan baku ya. Maka sudah ready dia. Tinggal diserah terimakan. Berarti harusnya sudah dibawa oleh pengelola. Begitu, Pak Ahmad. Siap. Siap, ya. Oke. Siap. Oke. Monggo yang berikutnya Pak Mas Agung Pras. Tadi lebih dulu. Assalamualaikum Ustaz Firly. Boleh menyambung yang tadi kan? Pertanyaan Bapaknya. Oh iya, boleh. Sebentar ya, Mas Agung. Monggo Bu Nindianti berikut. Pada saat kita bersyirka itu kan harusnya dalam satu majelis ya. Apakah itu majelisnya mungkin online atau offline? Seperti digambarkan kalau akad nikah itu juga sebetulnya kan apakah sama begitu antara akad nikah dengan akad syirka bahwa bisa diwakilkan dan tidak mesti harus dalam satu majelis, dalam arti satu lingkaran begitu, satu tempat, bisa online. Karena banyak sekali praktisi atau praktek-praktek syirka di mana mengumpulkan modal biasa disebut dengan slot saham begitu untuk satu usaha dan dikumpulkan dalam satu grup, kemudian mentransfernya itu tidak bersamaan tapi berbeda-beda waktu. Apakah ini menjadi sesuatu yang menjadi lumrah atau prakteknya itu boleh atau enggak? Dan ini biasanya banyak sekali begitu investor dalam satu bentuk syirkah. Jadi pengelolanya itu ada 2 misalkan, tapi investornya atau yang mau menginvestasikan itu banyak. Itu bagaimana? Itu satu. Kemudian kalau boleh sekalian Ustaz, saya mau bertanya. Kedua, kalau misalkan ada sebuah usaha, kemudian usaha tersebut meminta ada pengelola, tapi pengelola tersebut tidak semua untuk unit pekerjaan. Katakanlah unitnya hanya untuk di lapangan saja dan penjualan saja. Dan itu tidak ada akad tertulis, tidak jelas juga ini nama sirkanya apa begitu, karena tidak ada modal tapi tenaga iya, tapi secara real pekerjaan itu tidak secara keseluruhan dilakukan oleh pengelola, hanya bagian lapangan sama pemasaran saja. Nah ini bagaimana ya mensikapi atau bagaimana akhirnya menuntut hak pada saat kita tidak jelas ini nama syirkanya apa, kemudian bagaimana sistem bagi hasilnya, begitu dilihat dari profit mana, karena pada faktanya yang punya perusahaan juga mengelola itu dalam hal akuisisi. Oke. Untuk pertanyaan dengan yang kedua itu pendalamannya berbeda, jadi mungkin nanti ya kalau pertanyaan yang lain sudah selesai baru kita bisa bahas, karena tidak berhubungan dengan pertanyaan yang mau jenengan sela tadi. Nah, tapi kalau untuk pertanyaan jenengan yang pertama tadi itu mengenai bagaimana berakad, sebenarnya selama dia memenuhi syarat sigot atau juga ijab qabul itu boleh. Ya. Syarat sigot itu ada 4. Ya, pertama apa? Muwafiq. Ya. Itu ada W-nya ini. Muwafiq ini syarat sigot ya. Nah, ini kesamaan nilai
antara ijab dan qabul. Jadi nggak boleh kalau salah satu bilang baik kita sirkah dengan modal 50 juta, yang satunya mengkabul baik kita sirkah dengan modal 40 juta. Nah itu tidak sah. Terus yang kedua, satu majelis akad. Ya, majelis akad adalah waktu dan atau tempat yang sama. Ya, intinya apa? Tentang waktu yang sama. Jadi nggak boleh berbeda waktu. Terus kedua, itu tidak ada fasil, tidak ada pemisah antara ucapannya. Jadi tidak ada pemisah. Nah, yang ketiga itu sama. Sama itu semua bisa mendengar. Bisa dengar apa yang disampaikan. Maka majelis online itu boleh. Oke. Kalau berakadnya di majelis online itu boleh, tapi kalau serah terima barang, ya serah terima modal, kalau uang memang bisa ditransfer, tapi kalau barang tidak bisa. Nah, untuk barang itu harus di-adjust, harus dilakukan beberapa kebijakan. Nah, itu penjabarannya lebih luas, tapi kalau dia juga pas akad itu mau menggunakan wakil juga boleh. Oke, makanya kalau mengenai crowdfunding itu banyak kesalahannya di situ. Nah, dia selalu bilang, yuk yang minat transfer, yang minat transfer. Nah, yang tidak pernah difikskan itu kapan majelis akadnya. Karena dia pelakunya lebih dari satu, pelakunya lebih dari dua, banyak sekali. Nah, itu juga tidak pernah ada majelis akad yang bersamaan. Kalau transfernya dia anggap sebagai ijab qabul, itu tetap tidak bisa. Kenapa? Karena transfernya beda-beda. Maka kalau sirkahnya jadi satu, harus satu majelis akad sebanyak orang itu. Nah, ingat, ini syarat sigot, yaitu salah satu rukun. Maka kalau tidak terpenuhi, batal sirkah. Begitu, Bu Nindianti. Nah, nanti mungkin untuk pertanyaan yang lain bisa menyesuaikan karena saya mau menjawab dulu yang sudah ada antrian. Begitu ya? Siap, kasih Ustaz. Siap. Monggo, Mas Agung Pras, silahkan. Iya, matur nuwun Ustaz Firly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi katanya mampir ke kantor. Iya, Ustaz. Tadi mampir sekalian pulang Ustaz Firly. Oh iya, siap. Bisa ketemu Ustaz Firly. Ya, afwan ya, tadi belum nyampe kantor. Iya. Yang pertama terkait dengan kalau di kita dulu di bank tuh ada namanya risk acceptance kriteria, Ustaz. Jadi kriteria risk acceptance kriteria. Jadi kriteria risiko yang bisa diterima oleh pengelola sirkah gitu. Pengelola sirkah itu ada apa kriteria-kriterianya yang harus dipenuhi oleh seorang pengelola sirkah, sehingga kalau kriteria-kriteria itu terpenuhi, harapannya nanti sirkah itu bisa diproyeksikan bisa sukses berjalan ke depannya, baik pengelola maupun pemodalnya. Ustaz Firly, mungkin kalau di kelas spasi ya, mungkin bocoran aja Ustaz Firly, kalau detailnya mungkin di kelas itu. Tapi kurang lebih ada guidance-nya kira-kira apa sih yang kunci sukses pengelola sirkah. Itu yang pertama. Yang kedua, titik kritis nih Ustaz Firly, karena kan dalam perjalanannya kita mengenal sirkah di kelas Ustaz Firly juga hampir berapa bulan ya, 2-3 bulanan ya Ustaz Firly, 2 bulan atau 3 bulan. Tapi kalau ketika mau nyemplung ke bisnis dan menggunakan akad sirkah itu sendiri kan masih gamang gitu loh, karena ya tadi pengelola sirkahnya itu masih meraba-raba kira-kira nih gimana nih saling bisa melaksanakan akad sirkahnya. Mungkin ada titik kritisnya nih yang mungkin dari pengalaman Ustaz Firly mendampingi yang perlu diperhatikan oleh kita yang akan terlibat dalam sirkah, Ustaz Firly. Demikian Ustaz Firly, 2 pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi gini, ya, kalau kriteria orang mau kerjasama, ya itu saya membuatnya ada 3. Satu konsep muamalah.
muamalahnya. Ya, jadi apa? Harusnya semua pihak yang berakad sudah paham konsep muamalahnya. Kalau dia memang mau bersyirkah, maka dia harus paham syirkah. Dan kalau dia sebagai pengelola, selain paham syirkah, sebenarnya dia juga harus paham akad-akad lainnya. Kenapa? Karena biasanya kan kalau syirkah itu harus buat bisnis. Sedangkan bisnis akan melakukan banyak akad-akad yang lain. Yang terutama biasanya 3. Jual beli, ijarah, sama utang piutang. Dia harusnya paham itu dulu. Maka kalau ketemu calon partner yang tidak paham konsep muamalah, udah nggak masuk. Kami mohon maaf di Syarah saat ini bersifat strict, tegas, ya, tidak ada apa ya, dan mungkin terdengarnya agak kejam dan judes kalau ada orang mau kerjasama. Kenapa? Karena kami sudah terlalu sering mendengarkan orang kerjasama kok trouble. Kenapa? Karena pertama, ilmu muamalahnya memang kurang. Konsep muamalahnya nggak masuk. Dan mereka masih memberanikan diri untuk kerjasama. Biasanya bermasalah. Ingat ya, bisnis itu dia merugi, itu bermasalah. Untung itu juga bisa berpotensi masalah. Apalagi kalau untungnya udah gede. Ya, jadi memang harus paham dulu konsep muamalah ini dengan baik. Itu yang pertama. Kalau sudah lewat konsep muamalah, yang kedua yaitu apa? Konsep bisnis. Jadi tidak hanya tidak hanya mengandalkan muamalah yang benar aja. Gitu loh. Mohon tidak dicoret-coret ya, Pak Waskito. Oke. Nah, konsep bisnisnya juga harus paham. Kenapa? Karena hanya mengandalkan muamalah yang benar saja, tapi nggak paham bisnis. Dia bisa jadi memang secara bisnisnya halal, transaksinya benar, tapi apa bisa merugi. Ini juga penting. Makanya pertama yang saya tanyain itu sudah paham syirkah belum? Kalau dua-duanya sudah paham syirkah, ya itu pun perlu dipastikan ya. Oke, udah pernah ikut kajiannya belum? Jangan yang cuman udah saya udah belajar di YouTube. Nah itu jangan begitu. Oh saya kemarin tuh waktu ada majelis tabligh akbar misalnya atau pengajian umum, nah itu nggak spesifik. Ya. Dan mohon maaf ya, memang agak beda kalau Anda mohon maaf ya. Saya bukan terus hitung-hitungan enggak. Anda belajar di majelis yang tidak berbayar sama majelis yang berbayar itu berbeda konsepnya. Dan hasilnya itu juga berbeda. Makanya lebih oke lagi kalau Anda sudah pernah ikut majelis yang berbayar. Kenapa? Karena insya Allah penyampaiannya komprehensif. Ya. Jadi kalau dia tanya, udah pernah Pak? Oh ini ikut kelasnya Ustaz Condro, misalnya Ustaz Sidik. Gitu. Nah itu kan fix. Udah pembelajarannya komprehensif. Tinggal masalah dia paham atau enggak. Tapi itu udah lebih baik daripada saya di YouTube tuh nyari-nyari. Nah, itu sebenarnya belum maksimal. Nah, kemudian konsep bisnis ini juga penting. Jangan ditinggalkan. Banyak yang kita udah ajak ngobrol ya mengenai muamalah ini. Tapi ternyata melempem di bisnis. Makanya kami itu sekarang nggak ngasih space untuk orang-orang yang oke, Anda paham muamalahnya, tapi nggak paham bisnisnya, sama aja itu dedel-dedel. Bahkan pas ditanya bisa buat laporan keuangan nggak? Enggak. Walaupun dia paham muamalahnya. Maka apa? Konsep bisnisnya juga jangan dilewati. Oke. Kalau dilewati, ya wes berarti udah fatal. Nah yang ketiga, personality. Nah ini juga penting. Monggo, boleh kita mencari tahu orangnya karena kita mau kerjasama, bukan dalam rangka ghibah ya. Tapi untuk nambah gambaran terhadap orang tersebut. Nah kalau dia punya track record buruk, ya jangan, kan gitu. Jangan juga. Jadi apa? Tiga-tiganya ini harus masuk. Satu saja nggak masuk, pikir ulang untuk kerjasama sama dia. Nah, semisalnya belum masuk, ya jangan akad dulu, tapi yuk kita sama-sama belajar dulu.
Karena memang dibutuhkan yang matang. Apalagi kalau sampai ngelola dana yang besar gitu loh. Ada kan beberapa waktu yang lalu tuh buat bisnis apa? Buat bisnis buah. Dia bisa mengumpulkan modal sampai 25 M terus hilang uangnya lagi. Coba, saya juga nggak main itu salah orangnya itu saja. Lah kok mau-maunya gitu loh investornya tanpa ada perhitungan bisnis yang matang. Bahkan kadang-kadang ya banyak gitu loh yang bilang investor di Indonesia itu semacam rentenir. Nah, pada saat untung dia minta dibagi, tapi pas saat rugi nggak mau gitu loh, disuruh balikin. Nah itu juga kan salah. Makanya kedua belah pihaknya harus paham. Nah kriteria saya 3 hal ini, Mas Agung. Nah, monggo nanti bisa diperdalam mengenai spesifik. Karena banyak ya. Alhamdulillah kami itu udah beberapa kali diskusi, bahkan yang sudah pernah ikut kelas kami itu mau kerjasama gitu loh. Terus saya bilang udah pada ikut kelas loh, terus pokoknya nanti tak bantu kalau mau ngangkat. Terus sekarang mau bisnis apa? Oh bisnis ini. Oke, mana visibility studinya? Kayak kalau konsep bisnis itu dia harus keluar dengan apa? Visibility studi. Kalau calon pengelolanya nggak bisa buat ini, jangan. Terus mending merasa. Nah, pada saat saya ngomongin tentang perhitungan bisnisnya, itu pada melongo, belum disiapin. Modal berapa? Terus proyeksi penjualan gimana? Ada konsep marketingnya nggak? Kok bisa mendapatkan proyeksi seperti itu? Malah pandeng-pandengan, belum buat. Ya, saya langsung bilang, diperjelas dulu deh. Jadi bukan masalah muamalahnya atau sirkahnya nanti sah atau tidak. Kalau bisnisnya jelek, akhirnya juga dedel-dedel, buat apa? Nah, kadang-kadang saya tanyain, serius nggak ini? Oh, serius. Yaudah, kapan mau buat visibility studinya? Segera, dia bilang gitu. Oke, berapa lama? Udah seminggu lah, seminggu. Sampai sekarang 4 bulan nggak pernah balik orang-orang itu. Dan setahu saya mereka akhirnya juga nggak sirka-sirka. Jadi banyak yang oke, sudah lumayan, ini udah mulai paham. Tapi pas di sininya itu, wah. Begitu, Mas Agung. Iya, Ustaz Firly. Udah makin saya tergambar. Jadi kalau maaf saya agak menarik kesimpulannya. Tadi yang pertanyaan kedua saya, ini saya jawab sendiri pertanyaan saya berdasarkan penjelasan Ustaz Firly. Jadi titik kritisnya sebenarnya pada 3 aspek juga ya Ustaz Firly. Yang pertama sebelum kerjasamanya, yang kedua pada saat kerjasamanya, dan yang terakhir adalah membayangkan nanti akan jadi seperti apa. Tadi seperti pertanyaan pertama tuh kalau sampai sirkah itu bubar. Menurut saya sih 3 titik kritis itu yang itu diperhatikan kalau memang mau menjalankan sirkah yang sukses lah gitu Ustaz Firly. Jadi kalau Ustaz Firly penjelasannya. Siap. Sami. Ya, monggo yang berikutnya kayaknya Budian dulu. Nanti Pak Aksan, Pak Edi tetap insya Allah dapat kesempatan. Monggo kalau mau bedah. Monggo Budian dulu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak bertanya mengenai sirkah, nggak apa-apa kan, Ustaz? Ya boleh, tentang bisnis syariah. Ada beberapa retail seperti, boleh sebut nama nggak, Ustaz? Ya boleh. Seperti Superindo, Ace Hardware, itu kalau kita berbelanja itu kan beda-beda sih sistemnya, Ustaz. Kalau dengan berbelanja dengan jumlah tertentu diberi poin atau stiker, atau setelah dikumpulkan beberapa jumlahnya itu bisa ditukarkan barang dalam kurun waktu tertentu. Kalau misalnya itu sudah melewati waktu yang ditetapkan, itu poin hangus. Nah, apakah itu sama dengan program apa namanya, kok saya lupa ya, program tebus murah, Ustadz. Kalau tebus murah itu gini, kalau kita beli barang dengan jumlah tertentu, belanja di let's say di Superindo misalnya,
100.000, kita boleh beli barang lain dengan harga lebih murah. Apakah itu sama nggak, Ustadz? Dan apakah itu diperbolehkan, Ustadz? Kalau seperti di S hardware, saya contohkan ya, Ustadz. Kalau misalnya belanja 1 juta, dapat poin misalnya 10 poin. Itu kita belanja lagi lain waktu, itu poinnya terkumpul semua, nanti saya bisa menukarkan dengan misalnya ada barang apa gitu, Ustaz. Apakah itu diperbolehkan, Ustaz, seperti itu? Oke. Jadi gini, kalau dalam jual beli yang pasti objek akadnya harus jelas. Oke. Tapi juga diperbolehkan adanya tambahan bonus. Oke. Nah, bonus ini ya juga bisa bersifat tabaruk. Oke. Maka apa? Barangnya itu wajib fix. Tapi kalau bonusnya gara-gara dia posisinya tabaruk, maka itu goror boleh. Alias tidak fix. Ya, alias tidak fix. Jangan goror deh, tidak fix gitu. Ini tidak fix, itu boleh. Makanya dia ngasih oke, bonusnya adalah poin yang dalam jangka waktu segini ya dia akan bisa begini begitu, dapat ini itu tuh, kalau melebihi waktu hilang itu boleh. Kenapa? Karena memang jual belinya itu tentang barang ini, pembayaran itu juga tentang barang ini. Ini hanyalah bonus. Bonusnya boleh yang langsung, boleh yang tidak. Yang penting apa? Pada saat akad diberikan, tapi dia nanti punya parameter sendiri itu boleh. Karena itu sudah di luar urusan objek akad. Maka apa yang dilakukan itu boleh. Begitu, Bu Dian. Nah, beda lagi kalau tebus murah. Nah, tebus murah itu sebenarnya dia semacam mendapatkan potongan gitu loh. Bonusnya itu sebenarnya dapat potongan kan. Nah, untuk hal ini Afwan saya berbeda pendapat dengan guru saya Ustaz Siddiq dalam hal ini. Kenapa? Karena sebenarnya untuk pembelian keduanya dia tidak bersifat mengikat. Beda kalau dia mengikat, maka multi akad. Maksudnya mengikat itu gini, kalau dia sudah beli, jual beli satu, ya dia dapat potongan. Maka dia wajib melakukan jual beli dua. Nah, ini baru mengikat. Tapi kalau ternyata dia melakukan jual beli satu dan dapat potongan, ya itu sebenarnya kalau dia nggak wajib jual beli dua, ya nggak apa-apa, dan potongannya juga nggak berlaku. Nah, makanya Afwan untuk yang hal ini saya melihatnya boleh selama tidak mengikat untuk jual beli kedua. Begitu, Bu Dian. Ustadz Afwan, Ustadz tabaru itu apa ya, Ustadz? Tabaru itu bersifat tolong-menolong, dia. Kalau tijaroh kan akad bisnis. Oh, oke. Paham, Ustadz. Jadi dia tidak fix itu nggak ada masalah karena dia bonus. Ya, boleh sebenarnya memberikan bonus. Yang penting pada saat akad dikasih itu bonus. Dan bonusnya itu bukannya nggak fix ya. Bonusnya sebenarnya fix. Bukannya nggak fix, dia fix, tapi ada parameternya sendiri. Nah, itu nggak apa-apa. Kenapa? Karena tentang jual beli satu itu tentang barang yang ini, bukan tentang bonus. Dan dia akhirnya diundi dulu, boleh. Dan lain-lain. Begitu. Kemudian. Ya, paham, Ustadz. Siap. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Edi bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Pripun kabarnya Pak Edi? Alhamdulillah sehat. Semoga Ustadz Firly dan tim Bisaroh juga sehat walafiat. Amin, amin. Oke, Ustadz mau bedah tentang sirkah nih, Ustadz. Oh, siap. Oke. Saya punya teman yang
profesinya sebagai kontraktor. Nah, dia mendapatkan proyek pembangunan masjid senilai 2 miliar pembangunannya, itu masa pengerjaannya 1 tahun. Itu dari 2M itu ada bagian pekerjaan yang dia mengalami kesulitan cash flow, yaitu khususnya untuk rangka baja atap itu senilai sekitar 400 juta. Sehingga Gimana waktu itu bangun masjid senilai 2,5 M. 2M. 2M terus Total proyeknya 2M, tapi untuk khusus yang mau disirkahkan itu khusus untuk pekerjaan rangka atap baja yang nilainya 400 juta. Karena untuk atap baja itu pembayarannya harus cash di depan dengan subkon, sehingga teman saya itu mengalami kesulitan dana, sehingga mengajak saya untuk sirkah yang di pekerjaan yang 400 juta itu. 400 juta itu sebenarnya bisa digulirkan dalam waktu 3 bulan. Jadi dia nagih 150, terus kemudian bisa diputar gitu. Misalnya di opnam, dibayar selama 3 bulan bisa berjalan dengan 150 juta itu. Dia tuh menawari saya untuk sirka yang untuk menanamkan modal yang 150 juta itu, tapi dengan perhitungan seperti ini. Kalau secara umum proyek yang 2M tadi, asumsinya, ini asumsi masih di awal, marginnya itu sekitar 10%. Sehingga diambil rata proporsional, khusus untuk pekerjaan yang baja ini juga sama, marginnya dianggap 10%. Nah, saya sebagai pemodal, saya memberikan modal tadi 150 juta, kemudian nanti bagi hasilnya untuk pengelola 65% dan untuk pemodal 35%. Tapi itu dasarnya dari margin yang dihitung secara proporsional dari kontrak yang 2 miliar itu. Apakah itu sudah benar? Dan enggak, apakah hitung-hitungan untuk bagi hasil seperti ini sudah benarkan untuk kaidah sirkah, Ustaz? Oke, terima kasih, Ustaz. Oke, jadi gini. Kalau yang namanya sirkah itu harus ada bisnisnya. Kan kalau pengertian syariah kan aqdun baina isnaini fa aksara yatafiqani fihi alal qiyami bi amalin maliyin bi qasdiriti. Jadi akad atas 2 pihak atau lebih yang bersepakat melakukan bi amalin maliyin, kegiatan bisnis. Ya, yang tujuannya adalah mendapatkan keuntungan. Kan pengertian syar'i dari sirkah kan itu. Maka apa? Harus ada bisnisnya. Oke. Nah, pertanyaannya bisnisnya itu ngapain sih si A ini? Kontraktor, yaitu bangun masjid. Nah, pertanyaannya kalau jenengan mau sirkah ke rangka baja, terus bisnisnya apa dong? Itu sub pekerjaannya aja, tapi nggak secara keseluruhan. Jadi khusus karena pelakunya dia sendiri terhadap masjid itu. Bisnisnya ini bangun masjid ini. Maka kalau bangun masjidnya yang disirkahkan boleh, karena itu sudah satu bisnis. Sedangkan rangka baja itu bagian dari bisnis bangun masjid. Nah, itu nggak bisa disirkahin. Kenapa? Karena itu bagian dari bisnisnya bangun masjid. Bukan bisnis yang sendiri untuk khusus rangka baja ya. Sendiri. Gitu loh. Beda kalau ternyata si A ngesupin kepada si D misalnya. Untuk menanamkan rangka baja. Tapi di sini ada ijaroh nanti. Misalnya begitu. Atau sebenarnya jual beli ya kalau baja ya. Nah, nanti D-nya yang aman jenengan itu yang sirkah. Berpotensi bisa, tapi kalau si A-nya nggak bisa. Berarti yang D-nya itu soal subkon itu kok ada ya? Ngesub khusus kerjaan baja. Memang yang perlu itu si A. Gitu loh. Nah, kalau ada si D ini ya perlu dilihat dulu siapanya. Kalau cuma wakilnya A ya kodoan. Nggak boleh. Nah, masalahnya kan bisnis di sini itu sebenarnya masuk ke satu bisnis, hanya di bisnis ini. Nggak bisa. Beda loh ya kalau ternyata gini, kalau dia punya fried chicken. Fried chicken. Dia punya, si A ini punya fried chicken terhadap cabang 1. Nah, sebenarnya dia juga yang punya fried chicken itu mau buat cabang 2. Maka apa? Fried chicken ini brandnya misalnya begitu.
Maka kalau dia punya ini secara pribadi, ini pribadi nih. Tapi yang ini itu mau disirkahkan, itu boleh terhadap cabang 2. Selama apa? Selama ini tidak bercampur sama ini. Itu nggak boleh, baik keuangan, barang, alat, apapun, tenaga kerja. Ini berarti bersifat satu unit bisnis sendiri, Ustaz ya? Nggak bisa. Dan dia tidak pakai produknya ini. Nah, kalau itu kan memang bangun masjid. Iya. Nggak ada bisnis lainnya. Nggak bisa dipisah. Beda kalau dia bangun masjid yang lainnya, dengan masuk, itu boleh. Begitu Pak Isi. Iya. Nah ini maafkan ini karena sudah terlanjur seperti itu. Kira-kira untuk jalan keluarnya gimana tadi untuk kebaikannya? Ya kalau menurut saya sebenarnya dia itu butuhnya core, bukan pinjaman. Ya kalau menurut saya ya opsinya jadi core ya. Zaman saja, karena kan nggak sah juga sirkahnya. Cuman masalahnya kalau udah core, jenengan nggak boleh dapat keuntungan. Iya. Nah, jadi ya dikembalikan senilai, ya karena nilainya cukup besar ya diwanti-wanti. Dan kalau memang bisa minta jaminan. Nah, kadang-kadang gini, banyak orang yang nanyain apa? Dia itu kepingin sebenarnya butuh utangan, tapi pingin nyariin keuntungan gitu loh. Betul, nah, ini itu data. Salah satu caranya itu disirkain. Nah, kemarin itu ada yang nanya juga tuh ke saya. Dia itu mau pergi kerja ke luar negeri. Jadi apa? TKI ya berarti ya. Nah, dia itu mau jadi TKI ke luar negeri. Nah, terus dia nggak punya uang, butuh ngomong sama si A. Nah, dia mau ngutang itu nggak enak, tapi mau disirkahin sama dia. Terus saya tanya, terus kegiatan sirkah ini apa? Tak bilang gitu kan, bisnisnya apa? Ya dia sebenarnya membiayai saya biar bisa ke luar negeri itu. Ya itu kan nggak bisa disirkahin, tak bilang. Nah, bisnisnya apa? Apa namanya? Biar bisa berangkatin jenengan. Lah itu bisnis apa? Tak bilang. Nah, dia juga sebenarnya butuh uang saku di sana untuk urusan administrasi dan lain-lain. Nah, maka kan pembicaranya dia itu butuh uang pegangan sebenarnya itu. Ya nggak bisa lalu itu disirkain, bilang biar nanti bagi hasil. Oke, saya tanya bagi hasil dari apa? Dari gaji saya. Loh, gaji Anda kan yang kerja cuma Anda, bukan sirkahnya. Kalau data dibagi sama dia gimana ceritanya? Ya sebenarnya nggak enak kalau mau utang. Terus tak bilang kan itu sebenarnya Anda kan cuma mau utang. Tapi nggak enak saya kalau utang nggak ngasih kelebihan. Nah, saya jelaskan ini yang kebanyakan orang juga nggak paham atau sebenarnya tidak terlalu dipahamkan. Yaitu apa? Ada yang namanya akad tabaru, ada yang namanya akad tijaro. Akad tijaro itu yang boleh dapat keuntungan. Nah, makanya nanti dia kalau ingin cari keuntungan kan ke akad tijaro. Padahal hakikatnya dia itu melakukan tabaru. Kan dicariin cara tuh gimana biar bisa jadi tijaro. Nah sebenarnya yang salah memandangnya apa? Orang mengira memang kalau untuk akad tabaru itu secara materi tidak boleh mendapatkan keuntungan. Tapi yang harusnya dipahami, kompensasi dari akad tabaru itu adalah pahala yang besar dari Allah. Sebenarnya itu. Yang mana kalau Anda pinginnya dinilai secara nilai materi, sebenarnya perbandingannya enggak terlalu perbandingannya lebih besar pahala dari Allah itu. Nah, kadang-kadang orang mengira hanya ngasih tabaruk saja, dia itu kompensasi memang secara materinya enggak ada ya, tapi dia itu enggak memperhitungkan pahala yang didapat. Makanya sebenarnya kalau hanya tidak bisa dicari-cariin akad, hanya bisa untuk diutangi, utangin aja kalau Anda mampu. Insya Allah itu sangat membantu pahala Anda dan biasanya berdampak pada rezeki juga. Gitu. Daripada dipaksain biar jadi ada tijarahnya, biar bisa ngasih keuntungan. Gitu. Nah, untuk perihal ini saya kasih tahu sebenarnya ada satu poin yang bisa kalau mau itu, yaitu apa? Si A yang beli tiket. Tapi hanya di urusan tiket nih.
Jadi A beli dulu tiket ke maskapai, nanti dijual lagi ke sini. Itu bisa, misalnya tiketnya $1.000 gitu loh. Ya, terus dijual $1.200 dengan skema kredit angsuran. Monggo itu masih bisa. Dan Yeah. itu. Tapi nggak bisa kalau mengenai uang sakunya, biaya administrasi ke sana, ngurus paspor dan lain-lain, itu sebenarnya dasarnya Ya. Begitu. Gitu. Emang alasannya itu, dia udah mencoba lewat bank itu kan ribet, urusannya panjang loh. Sama teman kan enak. Tapi saya khawatirnya juga kalau murni kodulasan mungkin ya, itu juga nanti takutnya dia tuman gitu. Nanti yang mau pinjam lagi. Iya, 150 sebenarnya wajar kalau bicara tentang keuntungan. Cuman dalam hal ini memang tidak bisa kalau untuk rangka baja itu. Kenapa? Karena memang udah kegiatan dari bangun masjidnya yang itu dimiliki dia pribadi. Kalau mau dilebur, dilebur gitu loh. Kalau dilebur, misalnya saya leburkan dalam yang 2M itu bisa, Tat? Ya, ikut andil di proyek. Bisa, tapi dia mau enggak? Maka kan nanti berbicara tentang keuntungan total bangun masjid. Iya. Nah, karena ini udah di tengah jalan, Tat. Ini kan udah berjalan sekitar 60% proyeknya. Kalau masuk di tengah jalan, Pak, memungkinkan itu bisa ikut. Sebenarnya masih memungkinkan, tapi dia harus menghitung aset dia saat ini berapa, karena dia juga sudah ngeluarin aset. Iya. Gitu. Nah itu ya udah harus pakai fakta kalau mau dibicarakan. Jadi nggak bisa kalau ngawang-ngawang. Dan pertanyaan berikutnya, apakah si A ini paham sirkah? Enggak. Itu juga gitu. Belum kalau yang itu. Nah itu juga khawatirnya kalau mau jenengan itu murabah aja kayak biasanya itu. Murabah rangka baja. Nah itu bisa, nanti tinggal ambil margin. Kan dia kan baru bisa turun kalau bayarnya lunas toh. Iya. Nah yang bayar lunas jenengan, yang nanti kredit dia. Oh gitu, saya seolah yang bayarkan ke subkonnya rangka baja nanti. Jangan seolah-olah, tapi jenengan memang yang jual beli, kayak yang nama Bu Ana itu. Oh iya, siap. Ini tinggal pakai margin, bayarnya bertahap itu tadi ya. Iya, tapi kalau sekarang kayaknya udah nggak bisa karena sudah terjadi core-nya lebih dulu. Iya, udah berjalan. Iya, nah untuk yang berikutnya monggo. Oh, siap. Begitu, Pak. Oke, siap, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Oke, siap. Monggo yang berikutnya Mas Yasrib, silahkan. Dan mungkin ini pertanyaan yang terakhir ya, karena saya harus siap-siap mau ke Bandung juga. Monggo Mas Yasrib. Oke, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya ini Ustaz. Ini termasuk sirkah atau bukan ya? Yang biasanya terjadi itu titip barang. Titip barang itu biasanya umumnya itu disebut konsinyasi. Misalnya kita titip barang ke apotek atau ke mana itu ya. Itu ketika nanti laku dibayar, ketika nggak laku itu kan kembali gitu Ustaz. Ini masuk kategori jual beli yang kemudian dikembalikan ketika nggak laku atau termasuk kategori sirkah itu Ustaz. Syukran. Ya. Jadi kalau konsinyasi itu hakikat akadnya samsaroh. Ya, samsaroh itu adalah maklar. Oke, jadi posisinya ini penjual yaitu Anda, ketemu maklar, ketemu pembeli. Nah, hakikatnya sebenarnya maklar itu mewakilkan. Ya, simsar, ya itu hakikatnya adalah wakil untuk mewakili jual belinya. Maka sebenarnya akad jual belinya tetap di sini nih. Akad jual belinya itu di sini. Ini penjualnya, ini pembelinya. Simsar hanya mewakili saja.
Makanya kalau nggak laku ya dibalikin. Kenapa? Ya karena hakikatnya barangnya penjual. Nah, nanti kalau laku dia dapat komisi. Nah, ini orang itu kadang-kadang salahnya posisinya gini. Karena kalau di dalam akad samsara boleh komisinya itu adalah prosentase dari harga jual. Itu boleh. Oke. Nah, itu kadang-kadang salahnya dia mengira sama kayak sirkah. Sirkah itu juga pakai prosen. Tapi prosen dari profit. Itu beda. Nah, makanya nanti kalau ngasih komisinya, ya udah nanti kamu dapat 20%. Maka kan seperti 80-20 kan. Padahal itu dari harga jual. Sedangkan kalau sirkah itu prosen dari profit. Dia harus masuk ke laporan keuangan dulu. Sampai melebihi nilai modal, nah itu baru dibagi hasil. Nah, makanya jangan ngomong bagi hasil dalam akad samsara gitu loh. Yaitu adanya adalah komisi prosentase dari harga jual. Sebenarnya bisa seperti itu. Begitu Mas Yasrid. Cek Mas Yasrid. Iya Ustaz. Saya masih bingung membedakan antara ini Ustaz apa? Simsar tadi itu, samsara tadi itu dengan ini apa? Dengan sirkahnya tadi itu. Ya dari pengertiannya aja beda kan. Samsara itu kan pengertiannya adalah urfatun yakunu muhtarohuwa al-wasitotu bainal ba'i wal mustari. Jadi suatu profesi yang pekerjaannya adalah mempertemukan antara penjual dan pembeli. Jadi kegiatannya simsar itu memang mempertemukan penjual dan pembeli. Itu kegiatan samsara memang. Jadi dia itu cuma brokerin gitu. Sedangkan sirkah itu tentang ya yang tadi kan pengertian syar'i kan akad atas dua pihak atau lebih yang bersepakat melakukan bisnis. Makanya bedanya apa? Kalau sirkah itu bisnisnya jadi milik bersama. Sedangkan simsar enggak. Dia tidak melebur kepemilikan terhadap barang-barang dari si penjual, enggak. Kalau sirkah harus melebur jadi satu di bisnisnya. Yang bertujuan dapat keuntungan. Kenapa? Karena memiliki bisnis, maka kompensasinya tentang keuntungannya. Kalau simsar itu berbicara tentang umulah. Umulah itu komisi. Maka dari pengertiannya beda, implikasinya beda, kompensasinya beda. Nah, monggo kalau mau mempelajari lebih lanjut, insya Allah kami akan ada KBS ya, kuliah bisnis syariah itu 6 bulan, 24 kali pertemuan tiap minggu. Nah, itu kalau mau belajar komprehensif per akad itu ada di situ. Siap. Begitu, Mas Yasri? Iya, saya cerna. Kayak obat aja ya dicerna ya. Karena ini dibedah. Itu keren saya. Iya, Abang. Nah, sebelum saya tutup ada info yang mau saya sampaikan ya, yaitu mengenai kami insya Allah akan menjalankan one day workshop sirkah itu di chapter Surabaya. Ya. Di chapter Surabaya ya. Ini insya Allah tanggal 11 Desember. Ya, di Singgasana Hotel Surabaya itu one day dari pagi jam 8 sampai jam 5 tuh. Ya. Nah, itu insya Allah kita akan membahas komprehensif mengenai sirkah. Nah, di sini ada 16 tema yang akan didiskusikan. Jadi dari pagi sampai sore. Agar Anda punya bayangan yang komplit mengenai sirkah. Walaupun tidak ada jaminan setelahnya ngikutin ini langsung bisa sirkah. Yang ada sebenarnya biasanya tambah mumet. Tapi dari mumetnya itu akan memicu terhadap pembelajaran yang lain. Apalagi kalau ternyata jenengan menjalankan bisnis, apalagi dulunya pernah sirkah tapi sirkahnya salah. Nanti cepat mempelajari hal ini. Ya. Nah, itu kegiatannya ya. Terus apa fasilitasnya? Meeting room Hotel Bintang 4 di Singgasana Hotel itu. Kemudian nanti free buku USA udah sirkain aja.
Ya, biasa acaranya 2 kali coffee break, 1 kali lunch, ada free ebook, ya, alat tulis dan sertifikat. Nah, benefit lainnya ada voucher konsultasi, voucher diskon mengikuti KBS, ya, kuliah bisnis syariahnya. Itu juga ada networking pengusaha muslim. Nah, ini nilai investasinya. Ini harganya sebenarnya lebih dari itu ya. Biasanya di 1 juta dan 1,5 juta kalau 2 orang. Itu harga umumnya di 650.000 per orang. Dan kalau daftar 2 orang jatuhnya 1 juta. Nah, monggo untuk rekan-rekan yang di Surabaya, silahkan kalau berkenan langsung daftar. Dan nanti kita bisa langsung dalam majelis offline. Dan memang belajar yang ideal itu majelisnya offline. Nah, ini karena pandemi dan lain-lain, akhirnya banyak yang berubah online, tapi juga sudah banyak yang bisa melakukan offline. Nah, insya Allah acara ini juga banyak akan membantu maklumat Anda, terutama mengenai syirkah, tapi juga mengenai akad-akad yang lain, karena biasanya akan mendiskusikan kegiatan syirkah, yaitu kegiatan bisnisnya, pasti mengimplementasi akad-akadnya. Nah, ini sebagai awalan dulu, dalam artian agar punya maklumat mengenai syirkah, biar nggak terlalu banyak bertanya, bisa langsung mengikuti acaranya, terutama yang di Jawa Timur, khususnya Surabaya. Nah, silakan yang berkenan bisa mengikuti. Ya. Nah, itu juga bisa menghubungi Pak Ahmad di nomor tersebut. Begitu? Siap? Kalau di Jogja kapan, Tat? Kalau di Jogja, karena yang di Jogja itu beberapa waktu yang kemarin sudah, sama di Jakarta. Nah, kami mau roadshow 5 kota selain Jakarta sama Jogja, karena ingin membagi ilmu ke yang lain dulu. Jadi Surabaya, kemudian Solo, kemudian Bandung, kemudian Malang, baru Semarang. Nah, nanti bisa ikut yang Solo atau yang di Semarang kalau berkenan. Oke, begitu ya. Insya Allah nanti ada kelas-kelas level syirkah lainnya bisa diikuti. Kalau mengenai ilmu-ilmu agenda-agenda kegiatan bisyarah, nanti bisa langsung ke admin kami atau mengikuti di sosmed-sosmed kami. Oke, begitu. Karena ini sudah jam segini, saya harus bersiap-siap. Insya Allah nanti juga mau ke Bandung, mohon doanya biar bisa diberi kelancaran. Ke Bandungnya malam ini, Bu Siti. Jadi insya Allah besok pagi mau ketemu ada 2 relasi, tapi sorenya atau malamnya langsung ke Jakarta sampai hari Sabtu karena ada konsul klien. Begitu ya. Siap. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya, dan saya juga mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan yang telah disampaikan. Dan bukan berarti kami lebih baik daripada jenengan, tapi kami ingin membagi ilmu yang kami punya. Semoga kita bisa terus silaturahim dan bertemu di majelis-majelis yang berikutnya. Oke, begitu dari saya. Ucapkan terima kasih. Ya, monggo yang di Jatim ataupun di Surabaya kalau ada kesempatan bisa mengikuti workshop tersebut. Insya Allah banyak maklumat yang akan Anda dapatkan untuk mempelajari terutama mengenai bisnis syariah. Begitu dari saya. Matur nuwun. Ya, Assalamualaikum akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Sami-sami. Jalan, Tat. Oke.